Perkenalkan, saya Sinta Rahayu. Sini saya akan memaparkan tata cara pencabutan gigi 26 dan teknik anestesi yang digunakan. Selanjutnya yaitu siapkan ampul anestesi. Pastikan seluruh cairan anestesi sudah terkumpul di badan ampul. Pada saat membuka ampul, perhatikan agar tangan tidak terluka. Maka dari itu, bungkus terlebih dahulu dengan menggunakan kasa. Masukkan cairan anestesi secara perlahan ke dalam syring. Setelah itu, ketuk-ketuk syring agar gelembung udara yang terdapat pada syring dapat naik dan dikeluarkan. Kemudian tutup dan letakkan di tempat yang steril. Pada saat melakukan blok palatinus maius, posisi operator pada arah jam 7. Dengan posisi pasien terlentang atau semi terlentang dan sedikit menoleh ke kanan. Keringkan daerah yang akan dianestesi dengan menggunakan kasa steril. Aplikasikan povidon iodin pada daerah yang akan dianestesi yang berfungsi sebagai antiseptik. Kemudian, aplikasikan anestesi topikal dalam bentuk gel dengan menggunakan cotton tip aplikator untuk mengurangi rasa nyeri pada saat insersi jarum. Injeksikan jarum di depan foramen palatinus dengan cara menarik garis kayal pada tepi gingival gigi molar 2 dan molar 3 terhadap garis tengah palatum. Lakukan aspirasi. Apabila negatif, deponirkan sebanyak 1 cc cairan anestesi secara perlahan untuk menghindari gelembung. Kemudian, lakukan masas mukosa. Kemudian, periksa apakah larutan anestesi sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan sonde pada daerah gingival palatum pasien. Blok palatinus maius bertujuan untuk menganestesi nervus palatinus maius yang akan mempersyarafi daerah palatal dari gigi-gigi posterior. Retraksi pipi pada daerah yang akan dianestesi untuk meningkatkan visibilitas. Kemudian, keringkan daerah yang akan dianestesi dengan menggunakan kasa steril. Oleskan povidon iodin pada daerah yang akan dianestesi berguna sebagai antiseptik. Kemudian, aplikasikan anestesi topikal pada daerah yang akan dianestesi berguna untuk mengurangi rasa nyeri pada saat insersi jarum. Injeksikan jarum pada daerah mukobuccal fold, yakni pada pertemuan mukosa bergerak dan tidak bergerak, dengan bevel jarum menghadap ke tulang dan sejajar sumbu gigi. Injeksikan jarum menyusuri periosteum hingga ujung jarum setinggi apeks akar
bagian mesial gigi 26. Kemudian, lakukan aspirasi. Apabila sudah negatif, maka larutan anestesi dapat dideponirkan sebanyak 0,5 cc secara perlahan untuk menghindari gelembung. Kemudian, lepaskan jarum dan masas mukosa secara perlahan. Infiltrasi ini bertujuan untuk menganestesi nervus alveolaris superior medius. Setelah itu, injeksikan jarum dengan cara yang sama pada akar distal gigi 26, kemudian aspirasi. Apabila sudah negatif, larutan anestesi dapat dideponirkan sebanyak 0,5 cc secara perlahan untuk menghindari gelembung. Lepaskan jarum dan lakukan masas mukosa secara perlahan. Periksa apakah larutan anestesi sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan sonde pada daerah gingival pasien. Infiltrasi ini bertujuan untuk menganestesi nervus alveolaris superior posterior. Setelah larutan anestesi berjalan dengan baik, lakukan pemisahan perlekatan jaringan lunak gigi yang akan dicabut dengan menggunakan desmotom. Luksasi gigi dan longgarkan dari soket agar memudahkan pencabutan dengan menggunakan elevator. Posisikan di antara akar dan tulang alveolar dengan bagian konkav kontak dengan sisi mesial atau distal akar gigi. Pada saat menggunakan elevator, apabila melonggarkan gigi bagian mesial, maka gigi tetangga di depannya yang difiksasi. Apabila melonggarkan gigi bagian distal, maka gigi tetangga di belakangnya yang difiksasi. Fiksasi dilakukan dengan menggunakan jari tangan kiri. Setelah gigi sudah cukup longgar dari soketnya, adaptasikan forceps pada gigi seservikal mungkin. Kemudian, fiksasi forceps pada bagian bukal dan palatal gigi yang akan diekstraksi. Tangan kiri operator digunakan untuk memfiksasi agar gaya yang disalurkan operator tidak berlebihan. Gerakan luksasi yakni ke arah bukal lalu ke palatal. Kemudian, gaya perlahan-lahan diperbesar. Ekspansi forceps lebih ke arah bukal dikarenakan pada bagian bukal lebih tipis daripada palatal. Setelah gigi tercabut, lakukan pengecekan soket dengan menggunakan kaca mulut untuk melihat apakah ada sisa akar atau jaringan granulasi yang tersisa. Apabila ada, maka lakukan kuretase dengan menggunakan periapikal kuret pada soket. Setelah gigi terekstraksi, lakukan kompresi tulang alveolar dengan ringan menggunakan jari untuk mengembalikan soket yang terekspansi. Kemudian, instruksikan pasien untuk menggigit tampon. Instruksikan kepada pasien untuk menggigit tampon pada daerah yang diekstraksi selama 30 menit dan diganti selama 3 kali. Dan yang kedua, diinstruksikan kepada pasien untuk mengkonsumsi obat yang sudah diresepkan oleh dokter secara teratur. Yang ketiga, instruksikan pasien untuk tidak berkumur dan sering meludah. Selanjutnya, instruksikan kepada pasien untuk tidak meminum air atau minuman dengan menggunakan sedotan.